dengan rincian kegiatan dan lain sebagainya. Saya kira Bapak Ibu tahu lah kalau alternatif solusinya ya. Ya, nggak perlu dijelaskan di sini kan? Menginventarisir ya, atau membuat yang apa sih, binder atau kabinet, pilih file kabinet, membuat file sesuai dengan rincian kegiatan. Jadi ini pembinaan, ini dokumennya. Ya. Udah kosong atau? Mana yang kosong? Ini dari atas. Oh, udah. Oke. Ini sebagai rujukan punya sekolahnya, permasalahannya saya kira lebih enak pakai itu kalau nggak mau dipakai. Saya atau kami dari WI menyarankan lebih baik permasalahan yang memang sesuai dengan konteks di tempat Bapak Ibu. Itu lebih dapat. Oke, dari sini udah terbayang, tinggal ke bawahnya lagi. Ini kan ada nih, masukkan uraian kondisi yang diharapkan ke kolom target pencapaian, masukkan uraian pencapaian kondisi nyata ke kolom hasil yang dicapai katanya. Berarti kan bisa tuh, ya kan? Tinggal copy paste kan? Ini kan tuh. Dengan membandingkan target dan hasil tetap kesenjangan. Apa? Maaf. Yes. Maaf Bunda, saya mau usul sedikit. Mohon nanti di-share contoh yang sudah jadi biar kita lebih paham. Maklum faktor U itu ya. Terima kasih. Siap. Faktor U, tak U-nya apa gitu ya. Ya, nanti saya share Pak Parudin, saya kasih yang program pengawasan yang lengkap tadi aja ya. Kalau udah jadi pengawas nanti kan diperlukan, saya share aja. Silakan dipelajari di situ. Saya udah WA Ibu. Oke, udah WA ya? Ya. Oke, langsung saya kirim nanti ya. Dipelajari aja di situ, karena itu sudah format baku. Saya kira nanti bisa jadi rujukan Bapak Ibu juga ketika udah jadi pengawas pakainya. Oke, nah ini udah ya. Ini saya lanjut ke share screen yang ini karena saya lupa nanti menjelaskan untuk yang laporan yang harus Bapak Ibu susun. Tapi terkait dengan ini udah ya. Jadi tolong LK ini memang tidak menjadi tagihan Bapak Ibu, tapi tolong dibuat, disusun ya. Besok kita akan diskusikan kesulitan Bapak Ibu apa. Besok kita diskusikan ya apa-apa kesulitannya. Karena tadi LK ini memang tidak menjadi tagihan, tapi ini penting untuk Bapak Ibu nyusun program berikutnya. Ya, jadi tolong dibuat juga. Jadi habis selesai ini koordinasi dengan kepala, yang kepala bisa minta tolong siapanya untuk mencari-cari dokumen yang diperlukan, ya, dokumen diperlukan, dan tolong dilihat-lihat jadwalnya. Kira-kira habis ini saya mau apa, ya kan? Kebaca praktiknya seperti apa, sehingga sudah terbayang. Oh, nanti pembinaan guru kalau memang bisa. Minimal tuh berapa ya? Nanti ininya lah ngasih tahu berapa orangnya pembinaan guru, seperti apa, dan nanti materi yang saya share tolong dilihat ya. Yang program kerja itu tolong dibaca, kira-kira untuk pembinaan guru seperti apa, nyusun RPA kalau pembinaan guru RPA-nya seperti apa ya. Nanti dilihat-lihat nanti besok jika ada hal yang masih bingung bisa ditanyakan. Karena ini merupakan satu paket untuk nanti praktek Bapak Ibu. Jadi kalau di sini Bapak Ibu bingung, nanti khawatirnya sampai dengan ke bawah juga sayang. Ya, jadi tolong dilihat-lihat, dibaca-baca. LK memang tidak harus ditagih hari ini, tapi nanti ketika ini bisa dilampirkan. Oke, kita lanjut ke ini. Ini yang tadi sudah. Oke, ini tadi sudah ya. Jadi ini dari Permendikbud 43. Jadi pasti sistematikanya seperti ini. Ini evaluasi. Ini tadi sudah. Ini program pengawasan ya. Terus sampai ada nama sekolah karena binaannya banyak. Program pengawasan, program uraian kegiatan, target, nama sekolah. Karena khawatirnya berbeda antara satu sekolah dengan sekolah yang lain.
terutama untuk pembinaan guru. Ini format tahunan yang tadi, ya akademik kan tadi terkait dengan 4 standar. Ini program tahunannya tadi sudah dibahas. Di sini sudah diberikan guidance-nya seperti apa. Ini program semesternya, metodenya sudah belajar di supervisi akademik dan supervisi manajerial ya. Apakah FGD, apakah Bapak Ibu ingin Delphi, Bapak Ibu mau ada mungkin ada yang guru permasalahannya khusus sehingga Bapak Ibu melakukan supervisi klinis dan lain sebagainya, itu kan ada di sana. Ini RPA dan RPM. Ini RPA. Ya, RPA, RPM ini. Jadi RPA atau RPM bisa dalam bentuk kotak-kotak seperti ini, atau kalau di yang saya contohkan nanti itu ke bawah ya, artinya uraian kegiatan itu ada di nomor 1, bawahnya lagi tujuan, itu tidak dalam bentuk ini table, tidak dalam bentuk table, tapi dalam bentuk narasi ke bawah itu pun boleh. Yang penting unsur-unsur ini urutan uraian kegiatan, tujuan, indikator keberhasilan, metode atau teknik, skenario kegiatan, penilaian, rencana tindakan atau rencana tindak, dan nama guru atau KS yang mau diinikan itu ada di dalam situ. Ini sistematika program pengawasan penutup sampai dengan EPR. Oh ini SPMT, pembagian tugas bidang kepengawasan sampai dengan instrumen dan dokumen lain yang lebih relevan. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan laporan yang nanti akan Bapak Ibu presentasikan di di minggu pertama September, itu tanggal 4 dijadwal ya. Ini aja. Ini jadi tidak usah nyusun laporan seperti program pengawasan yang nanti akan saya berikan. Itu nanti ketika Bapak Ibu jadi pengawas. Tapi untuk besok yang dari Pusdiklat seperti ini sistematikanya. Jadi ada lembar pengesahan, kata pengantar. Lembar pengesahannya cukup sampai kepala aja kali ya. Kalau pengawasnya susah sampai kepala. Kata pengantar, daftar gambar, pendahuluan, latar belakang kegiatan praktek kepengawasan. Bapak Ibu melakukan praktek ya. Dasar hukumnya juga, tujuan penulisan laporan praktek kepengawasannya seperti apa tujuannya. Ya, dan ini bab-bab yang Bapak Ibu praktekkan dan harus disusun laporannya. Jadi mulai dari praktek penyusunan atau penyempurnaan program pengawasan dan program pembimbingan dan binlat profesional guru. Jadi ini yang mulai tanggal 16 Juli Bapak Ibu akan belajar. Jadi nyusun programnya. Jadi lampirkan program yang sekarang disusun. Yang program pengawasan ini ya. Nih, jadi ada skenario pelaksanaannya. Skenarionya kan kalau ini nyusun sendiri kan tadi yang saya bilang kan, identifikasi dari program tahun sebelumnya, terus dilakukan analisis, dilakukan tindak lanjut, terus disusunnya. Jika ada program yang tidak sesuai, tadi udah saya bacakan tidak sesuai regulasi atau apa, maka itu diadakan penyempurnaan. Ya, nih. Temuannya seperti apa? Jadi ada program yang harus apa? Misalkan tahun kemarin yang belum pembahasannya. Saya kira kalau ini kan udah pembahasan misal temuannya dari 100% target guru bisa menyusun penilaian atau pembelajaran hot ternyata baru 85%. Berarti kan masih 15 guru yang belum mampu menyusun atau melaksanakan pembelajaran hot. Kan kalau pembahasannya kan penyusunan program pengawasan kan diawali dengan identifikasi, analisa dan lain sebagainya, itu dikata-katain lah yang tadi udah banyak saya omongin kan dari situ hasilnya kan. Ini biasanya diadakan di awal tahun. Terus pembinaan guru. Pembinaan guru, skenario pelaksanaannya seperti apa? Itu ada di RPA-nya. Skenarionya di RPA-nya. Berapanya, terus dari hasil RPA temuannya seperti apa, pembahasannya seperti apa. Ternyata dari hasil pembinaan guru masih ada guru yang belum mampu menyusun perangkat pembelajaran sesuai ketentuan misalkan. Berarti pembahasannya seperti apa. Nih, jadi datanya yang ditemukan, temuannya ini datanya, terus dibahas kekurangannya seperti apa dan apa yang akan dilakukan oleh
pengawas. Terus nih, Binlat profesional guru. Nah, dari masing-masing ini ada instrumen yang harus Bapak Ibu susun terkait untuk mengukur pencapaian ini. Nanti tunggu Ibu balik. Instrumennya. Oke, instrumen ya, ada instrumennya. Kalau pemantauan 8 standar kan ini bisa ambil dari instrumen akreditasi. Ya, LEM. Kalau Binlat guru itu ada instrumennya, nanti diajarin di masing-masing ini bikin instrumennya. Kalau Binlat guru kan ini sama dengan PTS atau PTM. Ya kan? Ini kan Binlat guru, Bapak Ibu bisa buat dia dalam bentuk PTM. Ya, jadi sehingga ada instrumennya kan di situ bisa. Nih. Udah ini jadi sistematika laporan yang harus Bapak Ibu susun yang nanti akan dipresentasikan di bulan September. Ini jadi terbayangkan sehingga program pengawasan yang disusun harus mencakup ini. Nah, ini aturan penulisannya. Ya, aturan penulisannya. Ini ada di bahan ajar. Oke, ini terkait dengan laporan, praktik pengawasan yang harus disusun. Selain nanti Bapak Ibu juga nyusun PowerPoint presentasinya untuk dipresentasikan. Jadi kegiatan itu dimulai dari tanggal 3-4. 3-nya itu bimbingan persiapan presentasi. Tanggal 3 September itu sebelum Bapak presentasi tanggal 4 akan dilihat laporannya, terus PowerPoint-nya seperti apa, apakah sudah mencakup aspek-aspek penilaian atau belum. Nanti tanggal 4-nya baru presentasi dari hasil laporan ini. Dengan sistematika yang seperti ini. Oke, terkait dengan ini, ada yang mau ditanyakan? Jangan bingung dulu, perjalanannya masih lama, jangan dipikirin dulu. Iya Bu, banyak yang mau dipertanyakan di sini. Kalau pendahuluan sudah, kemudian praktek penyusunan. Di sini di temuan dari guru yang tidak misalnya yang tidak melaksanakan, membuat RPP atau dia copy paste. Kemudian pembahasannya, maksudnya di sini Bu, apakah kita sudah melakukan menulis nama-nama guru yang ada di sekolah yang terkait dengan yang belum membuat RPP dan menggunakan paste RPP. Pembahasannya di sini Bu, apakah kita sudah menuliskan nama-nama guru misalnya 10 orang yang belum? Oke, itu kan di data sayang, di data temuan. Sorry, di temuan ditulis. Nah, pembahasannya kenapa guru-guru itu tidak bikin perangkat pembelajarannya kalau pembahasannya. Kalau yang B itu kan yang B itu Ibu nyusun hanya terkait dengan diri sendiri kan, artinya nggak ada hubungan dengan guru maupun dengan kepala, hanya dengan PI konsultasinya. Jadi untuk yang B ini Bapak Ibu pikiran saya tadi pengawas yang melakukan temuan terhadap guru. Maaf, saya kira itu Bu. Oh, itu yang untuk pembinaan sayang, untuk yang C. Oh iya. Kalau yang B itu Ibu sekarang nyusun program pengawasan nih. Iya. Nah, itu kan produk dari yang B. Salah satu yang Bapak Ibu susun LK-nya sekarang itu analisis sampai dengan nyusun rencana program pengawasan, itu produk yang B. Produk yang B plus nanti ditambah untuk materi yang tanggal 16 Juli. Kalau tidak salah nyusun RPA atau RPM. RPA dan RPM. Nah, itu termasuk produk untuk yang B, untuk kegiatan B produknya. Jadi produknya ada LK yang hari ini, itu lampiran produk D ya, sama nanti yang akan disajikan di 16 Juli sama narasumber itu akan ada LK-LK-nya seperti apa juga, itu produk untuk yang B. Nah, ya kan? Semuanya seperti apa praktik pengawasan tuh, program pengawasan nyusunnya. Nah, itu dibahas juga di situ. Skenarionya kan udah dikasih tahu yang tadi, mulai dari identifikasi ya kan, perencanaan, identifikasi, analisis, evaluasi sampai dengan TL yang dituangkan dalam
program pengawasan tahunan kan gitu. Nah itu kan dibahas. Kenapa di program ini diberikan lagi? Oh, ternyata belum seluruh target mencapai hasil sesuai yang diinginkan dan lain sebagainya. Kan itu dikata-katain kan di spelling, dideskripsikan lah dari hasil temuan yang nomor 2. Terus yang C, praktik pembinaan guru. Bapak Ibu mau praktik pembinaan gurunya seperti apa? Ya kan? Nanti tinggal di narasumber yang berikutnya akan bilang praktek pembinaan gurunya mau berapa, apakah ke berapa guru aja gitu, hanya sampling. Dengan waktu 1 hari cukup nggak? Pokoknya Bapak Ibu waktunya peak banget sih, cuma 1 hari, terus jam 2 sudah harus submit tugasnya. Bapak Ibu juga belum bisa lihat materi berikutnya ya, tapi kan nggak ada pretest. Kalau nggak ada pretest apa nggak bisa lihat juga materi berikutnya? Maksud saya gini, kalau Bapak Ibu bisa buka akses sampai dengan terakhir praktek-prakteknya, buka di PJJ-nya, dilihat kira-kira kebutuhan data untuk masing-masing praktek ini apa. Sehingga dari sekarang Bapak Ibu udah punya gambaran. Itu loh maksud saya. Belum bisa dibuka, Ibu. Saya belum tahu kegiatan, karena iya. nggak ada poster, saya nggak tahu. Kita tidak bisa membuka kalau belum waktunya, Ibu Tabe. Oh gitu ya? Iya. Sayang ya, maksud saya kan Bapak Ibu punya waktu 1 hari. Sekarang kan ini juga kendala Ibu Tabe. Ini dari poin A sampai poin ke bawah ini berarti kegiatan untuk kegiatan berikutnya, Bu ya? Iya. Kegiatan berikutnya. Jadi dari sekarang nyicil latar belakang, nyicil dasar hukum, nyicil tujuan, penulisan laporan. Nyicil dari sekarang udah di searching ya, dicari-cari kira-kira mau apa dan terbayang. Dan saya nggak tahu nih nanti karena saya juga belum buka, walaupun saya ngajar di tiap praktik itu, tapi saya belum tahu tagihannya apa. Apakah binlat guru bisa sampai praktik? Saya kira kalau binlat guru nggak bisa sampai praktik, mungkin cukup sampai bikin instrumen karena cuma 1 hari. Binlat itu 1 hari ya. Bu, mau bertanya nih, Bu. Binlat itu 30 Juli ya, 1 hari doang. Iya, gimana Bapak? Nih, Roni nih, Bu. Iya, Pak Roni, gimana Pak Roni? Mengenai masalah skenario pelaksanaan, temuan, pembahasan. Ini skenario pelaksanaan ini kita buat hasil dari analisa kasus secara keseluruhan ya, Bu ya? Skenario pelaksanaan. Jadi kita kan dari awal mengidentifikasi seluruhnya. Ya. Kemudian setelah itu kita apa yang kurang, lalu kita analisa, lalu kita buat skenario gitu seperti itu ya, Bu ya. Nah, kemudian setelah skenario kita sudah buat, ya berarti langsung pelaksanaan ya, Bu ya. Iya, skenario pelaksanaan. Jadi Bapak Ibu misal kalau praktik pembinaan guru misal nih diminta melakukan pembinaan guru terhadap 2 guru aja misalnya. Ya. Nah, berarti kan skenarionya yang pertama misalkan menentukan waktunya kapan, terus siapkan instrumen, itu kan seperti itu. Betul. Nah, nanti itu skenario ada di RPA atau RPM. Saya kasih lihat deh. Skenario pembelajaran. Kita cek di sini ya. Ini emang saya juga bingung karena materinya banyak, tapi jamnya juga cuma 7 dan Bapak Ibu diskusi cuma 1 kali ya. Nggak apa-apa. Oke, ini nih kan ada contoh RPA dan RPM. Nah, ini kan ada RPA RPM nih di sini. Nah, ini kan ada skenarionya, Ini ada skenarionya ya. Nih contoh, ini pembinaan guru loh ini. Contoh ya pembinaan guru kan. Yes, ini kan pembinaan guru dalam administrasi atau administrasi perencanaan pembelajaran APP. Nah ini kan ada skenarionya nih. Makanya untuk materi yang praktek itu kan nanti nyusun RPM RPP. Nah itu sudah untuk produk di masing-masing nih. Ini kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Yes. Nah ini skenario yang di sini. Ya, Bapak Ibu pindah nanti ke bisa dalam bentuk diagram seperti yang tadi saya contohkan, bisa. Kan bisa. Nah, gitu. Oke, sampai sini.
Nih, kan? Kalau boleh usul Bu, untuk Boleh. ini kita seperti kemarin aja Bu, live streaming, jangan itu apa, Jangan eh, apa? yang WA lah, Live maksudnya chat. Maksudnya live chatnya Diskusi. Kalau website kita terbatas Bu, akhirnya kita kayak kemarin-kemarin saya salah persepsi, untung ada live streaming. Pak, jangankan Bapak, saya juga kalau live chat itu capek ngetik. Kalau laptop saya udah saya ngomong bisa ngetik, saya lebih demen deh. Iya. Ngetik sendiri saya ngomong. Auto ngetik. Tidak efektif Ibu, tidak efektif. Iya, seperti itu. Ini saja hari ini belum mengerti Bu. Hari ini belum ngerti ya? Aduh. Iya, Kalau belum karena ngerti, pegang. apa ya? Iya Bu, Ya, jadi satu gimana? hari live chatting. Ya, sepertinya Satu hari tadi, maaf Ibu, streaming. sepertinya karena kita ini baru, jangan dulu semuanya, sebagian saja untuk program kegiatan LK yang akan dilaksanakan, yang akan betul untuk besok. Maksud saya seperti itu Bu, Oke, jadi maunya supaya Jadi tidak kalau jangan dulu secara keseluruhan. Kegiatan yang hari ini kita laksanakan untuk mau didiskusikan besok. Oke, Bu Wadia, kenapa saya jelaskan sampai akhir? Karena sebenarnya gini, materi ini merupakan rumah untuk praktek-praktek yang akan dilakukan Bapak Ibu. Kan? Sehingga kenapa saya jelaskan semua sampai akhir dengan harapan Bapak Ibu punya gambaran bahwa mulai dari tanggal ini sampai dengan nanti Agustus itu kegiatannya adalah Bapak Ibu lebih banyak yang muaranya adalah pada penyusunan perencanaan. Yang mana ini? Ya mood Bu. Ibu udah jelas bukannya betul yang lain ngomong. Iya, mana moodnya ini karena saya stop share dulu deh. Oke. Oke ya. Mut aja yang lain Bu di mut. Ya, sudah ya. Nah, kenapa saya berikan gambaran? Karena memang penyusunan rencana ini rumah dari kegiatan Bapak Ibu selanjutnya. Sehingga kenapa saya sajikan contoh laporan Bapak Ibu jadi pengawas, terus ada sistematika laporan yang nanti harus Bapak Ibu susun sebagai bentuk nanti di lapangan ketika uji performance ya, uji performance nanti seperti apa gitu. Yang pasti sekarang pada kegiatan ini walaupun tidak ada LK, tapi tolong dibikin yang LK-nya itu dibuat. Ya, cukup data dari yang sudah ada di situ aja deh. Kalau memang kawan-kawan nggak punya data real permasalahan di lapangan. Tapi kalau seperti tadi Pak Amin dan kawan-kawan yang lain punya data yang memang sesuai dengan kondisinya, silakan. Kalau kawan-kawan yang tidak punya data, gunakan saja LK itu. Yang ada aja. Gunakan aja LK itu. Nggak usah bingung cari yang nggak punya data. Pakai saja LK yang sudah ada di LK materi ini. Ya. Ya, terima Terus kasih. untuk jadwal, sesuaikan dengan jadwal yang dari Pusdiklat saja. Ya, itu kan udah jelas tuh. Ya, sesuaikan dengan jadwal dari Pusdiklat. Terus yang ke bawahnya silakan disusun. Ya, itu untuk kegiatan ini targetnya itu. Nah, sehingga yang tadi saya bilang sistematika laporannya saya berikan gambaran yang lain-lain. Itu nanti yang skenario itu ada di materi berikutnya. Skenario masing-masing kegiatan itu akan diajarkan di materi berikutnya. Penyusunan rencana atau penyempurnaan program pengawasan yang nanti akan Ibu copy pastekan di poin 2 dari masing-masing bab. Ya, itu kan udah nyicil tuh, udah nyicil kan? Udah nyicil kegiatan tuh. Jadi itu yang akan Bapak Ibu kerjakan sampai dengan nanti akhir jadi laporan dan nanti materi yang penyusunan laporan praktek lapangan dan bahan presentasi yang 15 JP yang 25 sampai 31 Agustus itu tinggal finishing touch aja kira-kira kekurangan Bapak Ibu seperti apa. Begitu. Ya, sehingga besok diskusi kita punya waktu diskusi besok cuma 2 jam. 1 jam setengah diskusinya terkait dengan LK yang Bapak Ibu kerjakan. Tapi yang pertama tugas Bapak Ibu sekarang, ya, yang pertama koordinasi dulu. Kalau nuwun sama yang punya rumah, syukur-syukur dekat sama pengawasnya, berarti ngomong dulu ke pengawas. Kalau jadi kepala, berarti nggak usah pamit sama yang punya madrasah. Kalau yang guru, berarti sekarang informasikan ke kepalanya. Bahwa kami diklat, kami akan mempraktekkan, mohon bantuannya terkait dengan data-data yang kami perlukan. Nah, itu sekarang PR-nya di sini. Setelah itu dilihat LK-nya.
Ya, kalau memang ada data real sesuai fakta di lapangan, gunakan. Kalau nggak ada, cukup pakai LK. Saya kira itu gambarannya. Masih ada yang bingung? Kalau bingung pegangan. Bu Ismida, Bu. Ya, Bu Yus, gimana Bu Yus? Iya, Assalamualaikum Bu. Salam. Makasih atas kesempatannya. Ini Bu, kami kan dari RA, tingkat yang RA, wah berhenti suaranya. Halo Bu Yus. Bu Yus Nida. Jaringan. Oh iya, itulah kendalanya. Betul, benar. Bu Yus Nida, how are you? Are you still there? Ya yang lain dulu deh, Bu Wahdia nih udah ini raise-nya anak kenapa, kecil. Bu? Iya, Apa, tapi Bu? Ibu Iya, ini sudah. kan Udah Bu Iya. Wahdia di skip dulu, Bu Yus deh. Gantian maaf Bu. Terus berhenti lagi dia. Ya. Iya kan Ibu mengefisienkan waktu. Tadi kan dari awal Ibu sampaikan LK. Jadi yang Bentar skip dulu. kita akan Terus dia ya, Bu Wahdia. latihan sekarang. Kita akan latihan sekarang dari LK mana Bu? Atau format 1 sampai ke format 4? Atau seperti apa Bu? Dari format Ya, berapa sampai cukup format di LK berapa? sayang. Di LK kan LK ada berapa, dua Ibu? tuh yang. Nah, di LK kan ada dua yang harus dikerjakan, ya. Iya. Ada identifikasi kasus yang di atas, terus yang keduanya analisis, yang ketiganya nyusun program. Seperti yang tadi sudah saya contohkan, cuma ada dua, ya, cuma ada dua LK. Itu aja dulu, cuma ada dua LK. Mudah-mudahan bisa selesai Bu. Insya Allah bisa. Besar. Yang penting ini loh Bapak Ibu. Masih bingung. Soalnya baru mau menganalisis ini Bu. Jawaban Nggak apa-apa. yang mau dikerja ini mudah-mudahan bisa. Soalnya gini Bapak Ibu, kegiatan yang Bapak Ibu lakukan, ini kegiatan yang harus Bapak Ibu lakukan tiap kali menyusun program tahunan kalau udah jadi pengawas. Jadi kegiatan ini rutin akan Bapak Ibu lakukan tiap tahun. Jadi saya ingin Bapak Ibu bukan cuma artinya LK itu hanya tools atau alat Bapak Ibu untuk memahami tupoksi Bapak Ibu. Jadi jangan sampai nanti ketika duduk di pengawas, programnya hanya copy paste dari program berikutnya. Ya, sehingga saya bilang tiap tahun yang diajarin cuma nyusun model atau apa, jangan itu gitu loh. Itu maksud saya itu. Jadi tolong Bapak Ibu pahami secara prosedurnya. Bapak Ibu secara prosedurnya pahami bahwa ketika nanti saya nyusun program, ini loh yang harus saya lakukan. Tadi kan udah saya kasih contoh, kalau Bapak Ibu udah jadi pengawas berarti kan pengawasan tahun sebelumnya. Kalau Bapak Ibu insya Allah nerima SK dan jadi pengawas, kalau pengawas tahun sebelumnya pengawas sebelumnya tidak mewarisi hasil laporannya, kan nggak diwariskan tuh hasil laporannya, di-keep sendiri, Bapak Ibu punya 4 hal yang bisa dijadikan landasan untuk nyusun program. Jadi jangan ujuk-ujuk programnya. Bahasa Jermannya ujuk-ujuk ya, paham kan yang orang sulbar dan lain sebagainya. Jangan ujuk-ujuk ada pembelajaran hot. Sementara gurunya nyusun perangkat aja belum bisa gitu kan. Jangan ke sana dulu gitu kan. Artinya obati yang memang benar-benar krusial yang harus pertama diobati. Jangan saya bilang tadi sakit kepala yang diobati sakit perut. Kan? Pantesan guru-guru kita jadi nggak bisa ini kan gitu, artinya gitu ya. Jadi jangan sampai pengawas ikut andil nih. Ikut andil apa? Bikin pusing guru. Nah, gitu kan? Pengawas harus bisa jadi supervisornya guru yang membantu permasalahan guru di lapangan. Itu maksudnya begitu. Oke? Sudah tergambar? Halo hai, nanti baca lagi bahan ajarnya. Sudah, minimal tergambar dulu deh yang mau dikerjain apa gitu ya. Udah, semua udah punya gambaran? Masih bingung Ibu. Masih bingung Bu. Ibu. Ya, Yus. Bingung, Ibu. Bu Yus. Ya, Bu Yus dulu silakan. Masih bingung. Ini Bu, jadi kan kami dari sekolah yang paling terendah di RA nih, Taman Kanak-Kanak. Kami di sini di Aceh, khususnya Aceh PD, sekolahnya swasta Bu. Oke. Jadi swasta, banyak pengawas-pengawas yang memang bukan dari pengawas RA, bukan ahlinya. Jadi setiap bahkan udah 2 tahun kami tidak pernah kedatangan pengawas, tidak pernah ada pengawas. Jadi di RA lain juga seperti itu Bu. Jadi
Kalau memang pun ada pengawas-pengawas tuh memang dari MIN. Bahkan ini saya yang pertama kali yang memang diajukan untuk khusus pengawas RA. Sedangkan yang dulu-dulunya bukan dari pengawas RA. Jadi yang ingin saya tanyakan Bu, masalah penyusunan, program penyusunan, masalah identifikasi masalah. Jadi di sini kan kami belum ada patokan bagaimana cara penyusunan yang sebenarnya yang memang RA. Apakah bisa kami sesuaikan dengan kondisi yang memang yang terjadi, ataupun memang ada form khusus yang memang untuk RA tingkat yang paling rendah. Itu saja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan form, tentu sama Ibu, cuma proses identifikasi sama kompetensi gurunya mungkin. Kalau kondisinya seperti itu, saya kira Ibu kan sudah terbaca permasalahan di RA Ibu seperti apa, ya kan? Kalau RA ada evaluasi diri juga kan, ada akreditasi, ada formnya kan? Nah, untuk yang 8 standar bisa atau akademik juga kelihatan kok. Data yang paling lengkap itu adalah data dari akreditasi, instrumen akreditasi. Kalau memang Ibu sudah punya data itu kan 8 standar, akademik, manajerial itu ada di sana semua. Dari sana Ibu lihat mana sih permasalahan atau nilai yang paling kecil dari mana, itu diambil dari sana aja permasalahannya Bu. Bisa di standar SKL. Seperti apa yang guru belum mampu, standar ISTI, standar penilaian, standar proses, itu untuk akademiknya. Ibu lihat di sana. Ya kan, Ibu ambil aja data dari sana. Ya, kalau ngomongin form untuk tiap jenjang sama, karena kan kompetensi guru di RA dengan di itu kan sama kan, artinya kan nggak ada beda kan. Itu ambil aja dari sana Bu. Data yang paling lengkap itu adalah data dari evaluasi diri madrasah atau akreditasi. Itu ya, jadi ambil aja datanya dari sana Bu Yus. Syukur-syukur Bu Yus kepala RA-nya bukan? Iya. Bu Yus kepala RA. Berarti kepala punya penilaian kinerja guru kan? Iya, kebetulan gurunya semua guru swasta, belum ada negeri. Saya yang memang PNS. Nggak apa-apa, tapi Ibu punya dokumen penilaian kinerja guru kan? Iya. Nah, Ibu ambil dari sana sayang. Ibu ambil dari sana. Wah, Ibu datanya udah lengkap kan? Ibu kepala juga kan punya penilaian kinerja guru, apalagi Ibu kepala paling tahu kondisi di sekolahnya kekurangannya seperti apa. Itu bisa dijadikan rujukan. Itu aja. Ambil aja dari sana, Bu. Jadi dari dokumen supervisi, dari dokumen akreditasi, ya, lihat aja kesenjangan yang paling tinggi terkait dengan praktek-praktek yang harus Bapak Ibu lakukan. Itu aja dulu. Dilihat dulu standarnya yang paling berhubungan mana. Itu aja, yang paling krusial, yang paling mau Ibu tingkatkan dan paling memungkinkan untuk dilakukan. Sekali lagi ya, paling memungkinkan untuk Bapak Ibu praktekkan. Jadi jangan pilih yang ribet-ribet dulu. Setidaknya ada aja yang bisa Ibu praktekkan. Jangan bikin yang ribet-ribet dulu. Ini kan awal tahun nih. Nah, bisa tuh sekalian kalau ini nyusun perangkat gitu kan. Nyusun perangkat juga nggak perlu semua. Misalkan cukup silabus, protap, kan kelihatan tuh. Nah, bisa diambil berapa guru. Misalkan 2 guru aja. Tapi nanti tergantung narasumbernya ya. Mau berapa guru yang diambil untuk praktik pembinaan gurunya mau berapa. Saya kira itu Bu Yus, karena Ibu kepala, Ibu akan lebih gampang ngambil datanya lebih banyak. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Oke, sip. Next, siapa lagi? Halo Bu, Selasa. Monggo Bang Ansar, silakan. Ya betul. Ya, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Waalaikumsalam. Bu. Ini dari awal saya cuma menyimak karena saya lihat Ibu Widya ini gaspol rupanya. Terus terang Bu, saya guru mata pelajaran yang masih awam tentang kerjaan pengawas, sehingga tadi ketika menjelaskan konsep pemaparan materi ini saya cuma apa yang saya bisa dapat saya ambil, yang saya tidak bisa dapat saya lewatkan. Ada yang saya ingin sampaikan dan saya ingin tanyakan Bu tentang sistematika program pengawasan sekolah Bu. Itu ada strukturnya, sistematikanya sampai bab 5. Kemudian kaitannya dengan struktur penguatan ada di slide Ibu yang tadi Ibu sudah sampaikan. Itu ada program pengawasan. Jadi penguatan
dalam langkah-langkah penyempurnaan program pengawasan. Itu terdapat di slide-nya ini. Nah, yang saya ingin tanyakan, apa kaitannya antara sistematika program pengawasan di sekolah dengan ada yang di slide tadi, yaitu sistematika penguatan program pengawasan. Apakah ada kaitannya? Atau pertanyaan kedua, saat kapan kita susun dan membuat program pengawasan ini? Apakah awal tahun ajaran atau kapan? Atau setiap tahun juga sama seperti sistematika program pengawasan sekolah? Nah, ini yang bikin saya ingin mendapat penjelasan dari Ibu, karena biar bagaimanapun hal-hal yang seperti ini perlu kami mendapat penjelasan dari Ibu, karena itu akan Oke, Bapak yang struktur penguatan itu yang di slide berapa ya? Struktur halaman 11 ya. 11. Ada situ langkah-langkah penyempurnaan program pengawasan. Situ ada yang penguatan, oke. Ya, penguatan program pengawasan. Jadi apa kaitannya antara ini dengan sistematika program pengawasan yang terdapat di materi materi yang dibuat? Oke. Jadi yang kalau kita dari slide 9 lah ya, dari slide 9 penyempurnaan program pengawasan. Jadi gini, kadang-kalanya kita nyusun program pengawasan, Pak, ya kan? Pengawasan itu kan di awal tahun ya. Kalau dia di SKP itu di awal tahun, karena ini basicnya tahun anggaran ya, bukan tahun pelajaran, Pak. Oh iya, tahun anggaran. Yes. Tahun anggaran ya, jadi Januari nyusun program pengawasan. Penyempurnaan program pengawasan ini baliknya yang tadi. Jadi, penyempurnaan program pengawasan itu kan tadi basicnya dari hasil analisis tahun sebelumnya. Jadi kita tiap tahun pasti menyempurnakan program pengawasan. Menyempurnakan program pengawasan. Kalau di bahasanya di sini RTLPP ini bahasanya kalau di diklat ya, tapi RTLPP itu kan hanya di diklat. Kalau di nyatanya pengawas itu ya namanya program pengawasan. Yang awalnya program itu didapat dari hasil analisis, identifikasi pengawasan tahun sebelumnya. Jadi kalau kegiatan 2020 untuk nyusun programnya atau menyempurnakan programnya berarti kegiatan tahun 2019. Ya kan? Setelah dilakukan identifikasi, lakukan analisis. Terus Bapak lakukan evaluasi dan tindakan apa untuk memperbaiki dari yang kurang di program sebelumnya. Misal, target 100% guru mampu menyusun perangkat pembelajaran secara benar atau sesuai. Tahun 2019 targetnya 100 guru, tahun 2019 targetnya 100 guru, Bapak baru mencapai 80% dari gurunya. Nah, berarti kan masih ada kesenjangan 20%. Nah, kesenjangan 20% inilah yang menjadi rekomendasi untuk program tahun 2020. Sekolah mana aja yang 20% ini belum tercapai? Apakah di seluruh sekolah binaan, gitu kan? Apakah di seluruh sekolah binaan? Semuanya ada di sekolah mana yang 20% ini? Sehingga target untuk 2020 tentu yang 20% ini dilakukan pembinaan. Gitu kan? Dari hasil rujukan yang tahun sebelumnya. Terus penyempurnaan program itu juga bisa saja dari hasil regulasi. Misal, tahun kemarin kan ada yang sosialisasi apa sih ARD. Kan Bapak Ibu awalnya belum nyusun itu kan, atau tahun sebelumnya kan belum ada ARD. Tapi karena diberlakukan tahun ini dan Bapak Ibu termasuk orang yang diminta untuk sosialisasi, berarti bisa saja dimasukkan sebagai kegiatan untuk ARD walaupun tahun sebelumnya belum ada. Jadi kalau terkait dengan regulasi tidak harus ada di tahun sebelumnya, tapi memang ada regulasi terbaru yang harus Bapak Ibu sampaikan, itu maksudnya. Jadi ada dari hasil tahun sebelumnya dan ada regulasi yang memang harus dijalankan tahun ini, harus semua guru dapat sosialisasi misalkan. Dan pengawas termasuk yang diberikan tugas untuk menyampaikan itu. Berarti ada poin regulasi sehingga perlu programnya disempurnakan. Nah, kalau sistematika itu sistematika laporan sesuai dengan Permendikbud 143. Jadi kalau
laporan itu mau dinilai 100%, kalau kita bicara yang PKK PNS, ada kan pengukuran 100%. Nah, berarti kan komponen-komponen itu harus ada semua. Dan sesuai dengan apa yang ada di dalam Permendikbud itu. 143. Jadi kalau sistematika laporan pengawas itu sudah baku. Jadi kalau Bapak Ibu ingin laporan pengawasnya dinilai sempurna, ya termasuk bernilai angka kredit, nah berarti harus diikuti sistematika itu. Berarti kan kalau tiap tahun dilakukan hanya tinggal rubah kata-katanya. Kalau Bapak Ibu udah punya ya, ini jadi diajarin trik and tipsnya. Jadi kalau udah punya, berarti kan tahun berikutnya itu hanya tinggal diperbaiki poin mana. Jangan sampai lupa tahunnya masih ada tahunnya. Bukan berarti copy paste nggak boleh, ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi kalau sudah punya basic yang nanti saya kasih, itu bekal. Tapi bekalnya juga jangan ditelan bulat-bulat. Artinya disesuaikan dengan kondisi sekolah Bapak. Gitu. Ya, Jadi bisa maksudnya oke. Ya gimana Ya, bisa Pak Ansar? tambahan Bu. Ya. Boleh. Ini, kembali ke sistematika program pengawasan. Berarti ini peruntukannya untuk pengisian SKP yang harus diisi oleh pengawas dalam SKP-nya. Kalau ditanya begitu iya. Karena itu tugas pengawas terkait dokumen ya, terkait dokumen. Ya. Jadi itu menjadi ada targetnya dan ada capaiannya berapa persen. Ya, jadi berarti itu bisa masuk isi dalam SKP-nya pengawas. Oke. Kan memang di SKP-nya ada. Ya kan SKP yang pertama kali apa yang saya bilang jangan ditargetkan 12 bulan, tapi cukup 1 bulan. Penyusunan program. Kan? Ya. Jangan sampai di SKP-nya menyusun program pengawasan dibikin 12 bulan. Jadi dalam setahun kerjanya nyusun program doang kan gitu. Tapi ini disusun di awal tahun. Di Januari. Kan kalau hasil pengawasan tahun berikutnya udah selesai di bulan Desember kan? Udah dinilai kan? Nah, hasil programnya kan ada kita identifikasi tuh hasil pengawasan tahun 2019 sebagai basic kita untuk di program pengawas tahun 2020. Yang kira-kira sama dibiarkan, cuma tinggal ganti tahun, yang berubah ya dirubah. Jangan yang sama nggak dilihat lagi tahunnya, nggak dilihat tanggalnya. Nah, celaka 12 namanya itu. Oke ya. Jadi kalau sudah punya basicnya tinggal ganti. Iya Pak Mutalib gimana? Orang Aceh. Gini Bu ya. Pak Ansar udah oke? Pak Ansar udah kebayang? Udah ya? Masih ada yang bingung? Karena tadi katanya bingung. Udah? Ya. Oke. Ya Pak Talib silakan. Ya, gini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebagai calon pengawas ini yang angkatan pertama ini barangkali saya dari guru Bu ya, saya dari guru. Jadi pendekatan yang pertama yang kami lakukan ini memang agak sulit sedikit. Terutama sekali yaitu menjumpai dengan pengawas dan juga dengan kepala sekolah. Apalagi kalau pengawas sekolah itu ada ogah-ogahannya itu dengan pengawas tuh. Ini agak sulit bagi kami. Jadi langkah-langkah yang pertama sekali yang kami lakukan di sini untuk pendekatan kepada pengawas dan juga kepala sekolah itu bagaimana caranya, Bu? Biar lebih fair kita kerja ini. Itu aja dulu, Bu. Oke, caranya. Pertama, siapkan surat tugas mengikuti kegiatan ini. Oh, gitu. Ya kan? Dia kasih surat tugasnya. Terus lampirkan jadwal. Iya. Nah, udah ngomong Bapak, kami ikut diklat, gini. Ada yang harus dikerjakan. Masa ngomongnya juga saya ajarin kan nggak mungkin kan? Artinya sampaikan bahwa dan kasih tahu lagi bahwa data yang Bapak Ibu jadikan katakanlah untuk laporan nanti itu tidak akan kita publish. Artinya itu sebatas produk yang Bapak Ibu kerjakan, itu tidak akan jadikan kami judgement untuk menilai sekolah Bapak Ibu. No. Itu hanya sebagai praktek Bapak Ibu dokumen dari kegiatan ini. Jadi katakan tidak akan dipublish. Begini, tidak Bu, ada hubungannya dengan penilaian kinerja sekolah atau kepala, nggak ada hubungannya. Kalau lagi sekolah lagi libur gimana, Bu? Ini kan lagi libur pandemi. Oke. Kalau lagi libur, berarti Pak Mutalib cukup pakai kasus yang ada di LK. Oh, begitu. Nah, gampang tuh. Nggak usah dibikin pusing. Yang mantap. Pusing tuh kalau ngutang nggak dibayar, dipikirin doang. Pusing. Oke, sampai sini udah oke? Oke, Bu. Kebayang ya? Nah, udah ya.
yang lagi libur, yang nggak punya data, daripada pusing mikirin itu, ya udah gunakan saja LK. Tapi saya kira kalau kepala Bapak Ibu kan harusnya sudah tahu bahwa Bapak Ibu ikut diklat ini, karena dalam dari Kanwil kan biasanya kan. Saya kira harusnya kooperatif lah. Terima kasih. Tinggal pendekatan Bapak Ibu lah. Pendekatannya kira-kira apa yang harus diteng-teng di bawah, kan pasti ada. Iya, itulah. Salah satunya parcel lah. Kata parcel. Saya nggak ngomong parcel loh ya. Kan tanda tangan itu harusnya diawali dengan buah tangan. Betul. Oke, ayo lagi. Siapa yang masih bingung? Kalau bingung di sini nanti ke bawahnya ya Pak Burhan. Oke, silakan Pak Burhan. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang kami hormati teman-teman sekalian. Daftar yang ditampilkan tadi yang terakhir Bu, ada data laporan tiap tahun pengawas yang tadi dianggap ini rumit. Jangan-jangan itu Bu penyebabnya sehingga pengawas ya kurang turun di lapangan Bu. Mas saya, jangan-jangan itu memang sulit untuk dikerja sehingga tergambar sampai Aceh ke Jakarta. Pengawas jarang kita lihat sehingga kita merasakan rindu terhadap pengawas. Mudah-mudahan kita ini nanti output akan menjadi bagus. Apalagi itu ini singkat sekali Bu. Waktu pembuatan tugas ini 1 hari plus inklusif dengan chattingnya, maunya 1 hari sehingga mantaplah dalam pekerjaan. Khawatirnya Bu seperti tahun-tahun seperti pelaksanaan tugas oleh pengawas yang lain yang sudah ada selama ini. Yang kedua, hasil output yang temuan antara lain 20 atau berapa persen yang tidak dicapai, itu sudahlah umpama kira-kira begitu. Iya, mereka itu sudah tidak tahu, tidak mampu lagi, tidak tahu lagi sehingga Kami juga nggak tahu itu data beneran apa bohong, kan kami nggak tahu juga. Iya. Terima kasih. Silakan. Ya 20% sudah binasakan saja, nggak usah dibina lagi. Oke, udah Pak Burhan gitu aja. Ya Bu. Jadi tugas pengawas kan dari awal saya tanya udah siap jadi pengawas. Tugasnya banyak loh. Kan dari awal saya bilang. Tugas pengawas banyak loh. Udah gitu di samping tugas administratif, tugas merubah paradigma guru, tenaga kependidikan dan kepala terhadap pengawas itu kan juga menjadi tugas Bapak Ibu. Bapak Ibu yang mau jadi pengawas cuma meriksa dokumen atau pengawas yang bisa menjadi tempatnya guru, kepala untuk curcol. Curcol dalam artian cerita semua permasalahan terkait dengan proses pembelajaran ya, bukan curcol yang lain. Di mana Bapak Ibu ingin memposisikan diri? Kalau melihat administrasinya memang sudah sebanyak itu. Jadi dari awal tahun ya sampai akhir tahun, kalau melihat dari tupoksi pengawas harusnya nggak ada tuh pengawas yang duduk-duduk anteng-anteng di Kemenang. Ya kan? Nggak ada pengawas yang duduk diam di kursinya kalau melihat dari itu semua kan. Apalagi dengan binaan yang melebihi dari seharusnya kan gitu kan. Jadi nggak ada pengawas yang duduk diam di kantor seharusnya. Kan seperti itu. Nah kalau ditanya seperti itu ya saya balikin aja ke Bapak Ibu siap dengan ini hanya baru satu administrasi Bapak Ibu untuk susun program pengawasan yang tiap tahun harus Bapak Ibu susun, belum lagi dokumen nanti yang lain gitu kan, sehingga permasalahan yang tadi dijadikan contoh SKP tidak sesuai dengan data yang ada ya karena itu pengawas tahunya melakukan pengawasan, pembinaan dan lain sebagainya, administrasinya tidak terpenuhi. Jadi kalau ditanya harus begitu, ya begitu emang harus dokumennya. Ini waktu, karena besok ini live chat. Kalau bisa saya suruh, karena teman-teman ini masih agak bingung juga masalah program ini. Kalau bisa besok live streaming saja Bu. Live streaming, berarti ke panitia ya, tolong ya. Karena kalau saya sih, kalau WI kan kami panggilan ya. Kami tergantung panggilannya maunya apa gitu kan. Cewek panggilan. Cewek panggilan. Jadi kalau memang mau live streaming ya live streaming, mau live chat ya kami live chat itu jamnya sama gitu kan. Berarti Ibu Cut kemarin Bu, Ibu Cut bikin kelas sendiri live streaming ini. Ya betul ya. Boleh tapi tetap harus terekam sistem Pak. Jadi artinya
kalau memang mau live streaming, berarti kan saya infokan ke panitia. Kalau saya buka Zoom sendiri, kalau saya bisa gitu. Tapi kan itu tidak terekam di sistem PJJ-nya gitu. Kalau mau live streaming, berarti nanti Bapak Ibu tolong Pak Ketua sampaikan ke panitianya Bu Ibu Musdalifah. Iya. Nanti tinggal saya juga coba sampaikan, artinya dari dua sisi, dari saya, dari Bapak. Jangan nanti katanya WI-nya benci tampil nih, senangnya kelihatan gitu kan. Tugasnya Pak Ketua ini. Oh, ada ya. Kan nanti saya yang nggak enak gitu kan. Karena jujur saya pun lebih enak begini daripada saya ngetik gitu. Aduh, yang saya belum jawab ini, yang atas sudah ini lagi, saya juga kadang agak juga lebih enak seperti ini sih. Tapi itu tadi memang jadi saya nggak bisa ngelihat tugas Bapak Ibu aja. Artinya yang Bapak Ibu sudah kerjakan apakah sudah sesuai atau belum, tapi saya yakin lah semuanya sudah bisa mengerjakan sesuai. Jadi besok kita discuss aja terkait dengan baik live streaming maupun live chat. Monggo Pak Ketua difasilitasi, artinya disampaikan ke Ibu Musdalifah. Nanti saya juga sudah coba ngomong ke Ibu Musdalifah seperti apa. Kalau memang masih difasilitasi di PJJ-nya sini, berarti kan enak, itu terekam langsung, recordingnya terekam kan. Sehingga kalau ada yang bingung bisa minta ke panitia rekaman pembelajaran hari ini gitu. Saya kira itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi tolong baca. Kalau memang masih bingung jangan dilihat dulu LK-nya, tapi tolong pelajari bahan ajarnya dulu. Ya, pelajari bahan ajarnya. Nanti saya share ke Pak Ketua contoh programnya. Tapi itu jangan dilihat dulu yang awal-awal. Artinya bab satunya jangan dilihat dulu. Bapak Ibu cukup lihat identifikasi pengawasannya aja dulu. Nanti kalau baca pendahuluannya lagi tuh bingung lagi. Ibu ini kok pendahuluannya gini? Itu pendahuluan untuk kalau Bapak Ibu udah jadi pengawas. Tapi pendahuluan yang Bapak Ibu bikin nanti di laporan, itu pendahuluan Bapak Ibu melakukan kegiatan penyusunan rencana praktik dan pelatihan calon pengawas ini. Iya, iya. Ya, jadi bedakan. Jadi jangan dikasih contoh program pengawasan nanti diambil pendahuluannya semua dari situ, jangan. Tapi jadikan itu wawasan. Kalau bingung jangan dibaca dulu, di skip aja dulu. Cukup baca yang bab 2-nya. Bagaimana sih membuat evaluasi atau identifikasi dari program tahun sebelumnya. Ada lagi yang mau? Silakan. Kalau udah, karena udah lewat 3 menit saya skip. Tapi kalau masih ada yang mau nanya, yuk daripada bingung. Sekarang di sini aja nanyanya, yang banyak maunya apa? Gitu. Yes, Pak Muthalib silakan. Nah, ini surat tugasnya gimana Bu ini? Apa dikirim nanti yang kami yang print sendiri kasih Was dan itu juga kepala. Surat tugas apa sih? Surat tugas dari Kanwil terima nggak? Surat tugas dari Kanwil? Enggak, mungkin ini untuk praktek ini. Oh, ya bisa. Cukup apa ya kalau bahasa Aceh, kalau bahasa Jawanya Kulo Nuwun, kalau bahasa Jawanya pamit lah. Permisi. Ya, permisi ya. Silaturahmi saja Pak, silaturahmi. Kalau Pak Muthalib bingung, misalkan kepalanya maaf nih kurang kooperatif selama ini, ya udah Pak Muthalib pakai data yang ada di LK saja. Ya. Pakai data yang ada di LK saja, itu saja sih. Daripada bingung, tapi lebih enaknya memang pamit ke kepalanya, karena praktek-praktek berikutnya tentu akan melibatkan kepala, karena kan minjem guru kan punyanya kepala, kita tetap harus pamit. Oke. Ya, tapi kalau bingung gimana ininya, cukup pakai LK-nya aja. Yang penting Bapak Ibu punya gambaran dulu tentang bagaimana sih nyusun program pengawasan. Gitu. Masalah praktek belakanginya nanti dipikirkan lagi lah. Saya kira kami WI, karena dengan waktu Bapak Ibu yang cuma nyampe jam 2 harus sapi tugas, kami tidak ingin membebani, tapi yang ingin kami garis bawahi adalah bahwa sekalipun prakteknya minimalis, ya, tapi hasilnya bisa maksimalis. Artinya maksimal, Bapak Ibu paham ketika nanti Bapak Ibu jadi pengawas, ini loh yang harus saya lakukan nantinya. Ini loh yang akan menjadi PR saya ketika saya jadi pengawas. Sebenarnya itu sih kalau skenario yang kami atur ini kan awalnya Bapak Ibu diklatnya tatap muka. Sehingga praktek ini 38 hari harusnya Bapak Ibu dilepas dengan ada satu mentor sebagai satu pengawas sebagai mentor. Tapi karena kondisinya serba khususon, ya, kondisinya serba darurat, jadi seperti ini. Tapi semoga tidak mengurangi kompetensi, artinya tidak mengurangi Bapak Ibu memang profil sebagai pengawasnya seperti ini, semoga tidak mengurangi itu semua. Nilai Bapak Ibu sebagai calon pengawasnya tetap kita jaga. Makanya kita desain sebaik mungkin supaya Bapak Ibu dapat spiritnya, sehingga keluar dari sini selain mengharapkan sebuah SK, juga Bapak Ibu sudah punya plan
Saya pengawas meski ngapain? Saya mau jadi pengawas yang seperti apa? Apakah saya mau jadi pengawasnya Pak Farudin yang nggak pernah ketemu? Kan semuanya ada di tangan Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu mau membiarkan profil pengawas masih sama seperti yang dulu? Ataupun menjadi seorang pengawas yang sudah hijrah artinya menjadi pengawas yang lebih baik, dirindukan guru. Jadi kalau pengawas yang nggak datang-datang ditelepon, Pak Farudin tuh nggak datang-datang, kangen nih, gitu kan. Widih, mantap. Apakah mau pengawas yang justru tidak diharapkan kedatangannya kan? Itu tangan Bapak Ibu. Tapi artinya SK itu kan takdir ya, SK itu takdir. SK itu takdir. Tapi usahanya kan harus tetap maksimal yang sekarang Bapak Ibu usahakan. Makanya saya bilang sekalipun LK yang disajikan itu tidak ditanyakan, tapi tolong tetap dikerjakan karena basic untuk Bapak Ibu melakukan praktek. Silakan kalau masih ada yang bingung terkait dengan LK, terkait dengan penyusunan laporan. Nanti saya kasih, yes, silakan Bu Nazmi. Silakan Bu Nazmi. Saya Bu, masih bisa masuk Bu, saya? Bisa. Bu Nazmi dulu, Bu Nazmi udah ngangkat tangan ya. Ayo silakan. Penyusunan RT Bu. Say, volumenya gedein dikit, Say, volumenya. Volumenya, Say. Masalah RT LPP Bu. Yes, RTLPP gimana? Nah, di sini kan saya belum jelas di format 6 itu kan tentang praktek pembinaan guru. Ya, praktek pembinaan guru. Di praktek pembinaan gurunya dan rata-rata poinnya itu Bu. Koordinasi pelaksanaan praktek dan tentang pelaksanaan penyusunan laporan evaluasi pelaksanaannya, Bu. Oke, itu kan sebenarnya kami buat itu rencana TLPP ya, yang di bawah itu ya, yang 6 ya. Oke. Nah, itu kan koordinasi pelaksanaan praktek ini loh. Oke, LK. Ini maksudnya koordinasi pelaksanaan praktek yang tadi saya bilang, Bapak Ibu lapor ke kepala, lapor ke pengawas. Sebenarnya tujuan kompetensinya itu lebih kepada tujuannya untuk apa? Koordinasi. Biasanya koordinasi Bapak Ibu untuk apa? Jadi yang poin 1 itu RTLPP itu lebih kepada Bapak Ibu yang tadi saya bilang pamit kulon sama yang punya rumah. Ya, kulon sama yang punya rumah, pamitnya ke kepala, pamitnya ke pengawas. Nah, ke pengawas itu syukur-syukur pengawasnya bisa jadi mentor ya selama Bapak Ibu nyusun praktik, sehingga kalau disuruh nyusun instrumen, pengawas kan udah punya instrumen tuh. Bapak Ibu minimal bisa minta instrumennya, nggak perlu nyusun karena waktunya minim kan, waktunya minimalis kan, maksudnya begitu. Contoh dong Pak, instrumen pembinaan guru seperti apa sih? Kan kebayang tuh contoh instrumen Binlat misalkan. Itu maksudnya. Jadi yang pertama itu koordinasi terkait dengan pelaksanaan praktik ini. Baik ke pengawas maupun ke kepala. Kalau ke pengawasnya sulit, karena pengawasnya jauh, ya jarang ketemu, bahkan nggak tahu mukanya seperti apa, ya berarti cukup ke kepala. Cukup ke kepala. Ya pamit lah, namanya kita mau, bukan obrak-abrik ya, artinya mau minjem di sekolahnya kan, pasti lah ngobrol pamit. Itu maksudnya Bu, koordinasi untuk itu. Kalau memang kepala sendiri ya berarti cukup dirinya atau apalah secara ini kan gitu. Saya kira itu untuk koordinasi. Ada lagi? Ya Bu. Yes, kita silakan. Jadi berkaitan yang terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan kepada saya. Ibu WI yang saya banggakan pada pagi hari ini sangat super sekali Ibu. Super sekali. Sangat bersemangat. Tetapi saya bingung. Gak apa-apa, bingung itu bagian dari berpikir Ibu. Iya saya bingung, betul saya bingung. Ya betul. Mudah-mudahan Bu nanti dalam prakteknya saya nggak bingung. Oke. Nanti kita pelajari ya Bu ya. Nanti begini Bu. Tadi Ibu menyampaikan bahwa di atas itu ada di identifikasi. Pertama kita mengidentifikasi masalah ya Bu ya. Nah itu ada di LK.
Tapi kalau menurut keterangan yang disampaikan oleh Ibu WI tadi, kalau kita ngambil di LK itu berarti enggak itu ya Bu ya. Nanti tadi Ibu WI menyampaikan bahwa identifikasi masalah ini nanti inilah kita sebagai nanti insya Allah kalau kita jadi pengawas kita cari obatnya. Kita yang mencari obatnya. Nah ini penyakitnya Ibu ya, ini yang kita cari obatnya. Nah saya berpikir lebih bagus berarti kita memang mengidentifikasi mencari penyakit yang betul-betul ada di berasa kita ya Bu ya. Yes. Itu maunya seperti itu. Ya. Maunya seperti jadi saya pengennya itu kan saya sajikan contoh kan di atasnya saya bilang minta ke pengawas Bapak Ibu gitu kan. Karena memang harapannya Bapak Ibu sudah punya frame gambaran permasalahan di sekolah saya ini loh yang harus saya obati gitu. Nanti insya Allah kalau memang kita jadi pengawas kita yang jadi pengobatnya gitu ya Bu. Yes. Terima kasih. Ya, oke, makasih Bu. Itu Pak Burhan, oke. Sakit kepala yang kepala nggak hilang, perutnya tambah sakit, kepala yang lain nanti sakit gitu. Makanya saya bilang Mbak Sita, ada kawan-kawan yang sulit seperti Pak Taleb tadi, bingung kan sekolah lagi libur, mungkin maaf tidak COVID dan sebagainya. Daripada bingung juga nggak jalan, udah pakai aja yang ada di LK itu. Oke. Bu, kebetulan saya kepala madrasah. Sip. Sudah ini sudah. Jadi saya harus izin pengawas juga ya Bu ya. Enaknya sih gitu Bu, tadi saya bilang kan silaturahmi itu mempermudah banyak hal. Jadi artinya ada beberapa hal mungkin nanti yang Bu Masita bingung, Bu Masita misalkan praktek apa, Bu Masita perlu instrumen masih bingung bikinnya, sementara dengan WI terbatas waktunya, Bu Masita kan bisa minta tolong pengawas. Saya kira kalau hubungan baik dengan pengawas itu sangat membantu Ibu, silakan, malah saya anjurkan seperti itu. Jadi pengawas bisa jadi mentor bayangan lah atau WI bayangan yang membantu Bapak Ibu nanti dalam menyusun laporan. Saya kira itu sangat Nah ini pertanyaan saya Bu. Maaf Bu ya, saya tidak menjudge seseorang ya Bu. Saya tidak menjudge seseorang. Apabila pengawas binaan pengawas yang membina madrasah saya itu tidak punya dokumen yang kita minta, apa boleh kita mengambil atau meminta dokumen kepada pengawas yang bukan membina kita? Oh, kok tadi sama ada kasusnya dengan Pak Amin. Kalau saya kira karena ini untuk keperluan praktek dan yang kami perlukan adalah hierarki berpikir, artinya Bapak Ibu paham tupoksi Bapak Ibu hierarkinya seperti apa, monggo silakan. Yang penting bisa mempermudah Bapak Ibu bisa mendapat gambaran bahwa dalam menyusun program seperti ini loh gitu. Oke Bu, oke. Sip. Silakan pokoknya yang mudah, yang terjangkau, yang bisa Bapak Ibu lakukan itu yang mana silakan. Saya tidak membatasi atau mengharuskan Bapak Ibu harus ngambil dari mana? Ngambil dari pengawasan sebelumnya harus minta. Enggak, saya tidak memasukkan seperti itu. Yang terjangkau yang mana? Memang lebih baiknya memang dari pengawas yang memang megang sekolah Ibu, akan lebih tergambar permasalahannya gitu kan. Tapi kalau ternyata itu menyulitkan, Ibu lebih dekat dengan pengawas dari tempat lain, monggo. Tapi tadi jenjangnya sama ya. Kalau Ibu MTS, Bu masih apa? MA. MTS tuh. MTS berarti ambil yang MTS. Bu, kalau hubungan emosionalnya saya dekat sama pengawasnya, tapi Bu pengawasnya nggak pernah bikin ilustrasi. Itu kan masalah. Nggak ilustrasinya nggak ada Bu. Pernah saya tanya Pak begini nggak punya mereka beliau Bu. Gitu. Wah, berarti pengawasnya selama ini nilai SKP-nya dari mana kalau nggak punya? Tapi ya udah, silakan aja yang mana yang paling mudah terjangkau, yang mana yang paling memungkinkan untuk Bapak Ibu lakukan dengan jangka waktu yang lumayan pendek. Saya kira itu sih. Jadi artinya kami atau dalam ini saya tidak ingin mempersulit Bapak Ibu harus pakai ini, harus ngambil ini, enggak. Silakan Bapak Ibu berkreasi saja, berkreasi dalam artian pilih dari option tadi yang memungkinkan yang mana. Kalau memang mau ambil dari permasalahan sendiri, Bapak Ibu kepala, berarti ambil dari 4 dokumen yang tadi. Dari supervisi akademik, ambil dari EDM, ambil dari EDM, ambil dari akreditasi, ambil dari PKG, ya kan? Itu kan bisa, itu jelas tergambar permasalahannya. Kalau itu menyulitkan karena Bapak Ibu bukan kepala,
berarti minta dengan pengawas. Kalau pengawasnya tidak memungkinkan untuk ngasih pengawas binaan ibu, ambil dari pengawas yang ibu dekat. Boleh, silakan. Kalaupun tidak memungkinkan, ambil dari LK yang disajikan. Udah itu aja. Jadi nggak usah bingung, nggak usah pusing, make it easy. Pokoknya jangan berpikir bahwa ini sulit, ini susah, karena yang menyebabkan batasan-batasan itu pikiran kita yang membatasi kita. Ya, Bapak Ibu anggaplah udah jadi pengawas, sehingga silakan Bapak Ibu berkreasi. Yang penting program yang Bapak Ibu susun itu memang based on data. Kuncinya di situ, bahwa program pengawasan yang disusun itu tidak ujuk-ujuk, tidak kemauan Bapak Ibu sendiri, ya supaya enak tiap tahunnya sama aja, tinggal copy paste ganti tahun, gitu kan? Iya gitu. Tapi semua berbasis data. Itu yang ingin kami bangun paradigmanya gitu, bahwa program yang disusun itu memang program sesuai dengan kebutuhan binaan. Maunya pengawas. Kami coba ya Bu ya, kami coba. Ya, dicoba nanti kalau bingung, monggo silakan. Insya Allah Bu, insya Allah. Makasih Bu. Yes, sip. Ada lagi kah yang masih belum puas? Pak Burhan senyum-senyum sudah oke? Kalau Pak Burhan udah senyum berarti yang lain oke lah. Oke, Bu Wahdia aman ya Bu? Udah tergambar ya semua ya? Siapa lagi di sini? 30 orang. Oke. Bu Nurmala semua oke ya? Bu Kustinawati, Bu Enda semua ya udah ya? Masih ada yang bingung? Ayo di sini apa waktunya kita lewat-lewatin nggak apa-apa lah. Kebetulan saya lagi nggak ada ini. Kali Pak Guru katanya ini pusing. Siapa yang mau tanya? Saya. Raise hand. Buah dia, monggo buah dia. Ya. Terima kasih Bu. Untuk masuk di format 3, Ibu, evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan. Apakah kita sudah sampai ke sana nanti ini untuk dibahas besok? Iya sayang, kan satu paket kan, sebelum nyampe program pengawasan kan ada evaluasi sayang. Habis identifikasi, identifikasi itu analisis, kan kita analisis, evaluasi. Tapi evaluasi saya tidak minta di LK kan? Di LK-nya saya minta nggak? Evaluasi nggak kan? Oh iya, jadi itu maksud saya Bu. Alhamdulillah, kalau kita masih di seputaran identifikasi dan menganalisis. Cukup Ibu kerjakan saja dari identifikasi, terus analisisnya kan saya kira dari hasil analisis sudah terbayang seperti apa. Evaluasi itu kan hanya hambatannya seperti apa, kan gitu kan kalau evaluasi. Saya kira Bapak Ibu sudah terbayang sehingga itu memang tidak menjadi tagihan, karena kalau dalam waktu tagihan, apalagi ini juga LK-nya LK ikhlas beramal maksudnya tidak ada tagihan, tapi ini merupakan kunci Bapak Ibu ya, kunci Bapak Ibu. Jadi kalaupun yang nggak mau ngerjakan juga ya monggo, cuma sayang ke bawahnya nanti bingung, karena kan nggak mungkin saya paksa harus ngerjain, saya nggak ada reward apa-apa gitu. Tapi ini untuk kelanjutan Bapak Ibu berikutnya, kalau di sini Bapak Ibu tidak mengerjakan, ke bawahnya akan makin berat. Karena Bapak Ibu bingung, saya pembinaan guru programnya apa ya? Kalau kayak gini kan, nanti begitu masuk praktek pembinaan guru, Bapak Ibu udah kebayang, oh dari hasil analisis itu saya mau melakukan praktek bla 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 bla. Nah, nanti pembicaranya tinggal bilang, cukup praktekkan kedua guru misalkan. Nah, berarti udah terbayang, oh 2 guru berarti saya ini. Udah langsung terbayang, maksud saya itu. Maksud saya Bapak Ibu di sini udah punya gambaran dari praktek yang mau Bapak Ibu lakukan. Gitu. Jadi tolong kalau bahasanya itu tolong dikerjakan LK-nya, karena itu gambaran dari kegiatan sebelumnya. Jadi cukup dianalisis Bu dia sama masuk ke jadwalnya sesuaikan dengan jadwal yang di sini ya. Karena itu nanti dilampirkan, terus sama langsung menyusun program pengawasannya atau FPLPP dalam hal ini. Saya kira itu cukup ya. Tidak perlu dikumpul Bu ya. Tidak perlu dikumpul, tapi nanti di akhir diskusikan besok. Didiskusikan besok, terus tapi sekalipun tidak dikumpul, tapi itu nanti jadi bahan lampiran ketika Bapak Ibu yang bulan September tetap nanti dokumennya ditagih. Begitu. Oke. Sekali lagi sistematikanya yang terakhir itu ya, dicek sistematikanya, dilihat. Tetap semangat. Semangat, orang ini kelahiran tahun generasi milenial. Tetap semangat dalam kesulitan. Gak ada yang sulit itu karena belum dikerjain. Iya Bu, Kalau sudah bisa, untuk apa saya ikut ini Bu?
Semangat buat dia. Ya, Ini kalau generasi saya sudah milenial bisa, semua. untuk apa saya ikut? Ya benar. Kalau udah bisa tinggal nerima SK. Oh iya, Oke, Bu, yang ya, jadi semua semangat ya. Pak, semangat Pak. Hari ulang tahun Kabupaten kalau Mamuju bingung, hari ini. Ya, kalau bingung, nomor telepon saya udah ada kan? WA aja. Tapi jangan WA ibu, saya bingung. Bingung ngapain gitu kan? Apa yang dibingungkan? Bingung karena belum kerja. Kalau sudah dilatih, ya Oke, alhamdulillah. kuncinya mau mengerjakan. Dan sekali lagi tolong Bapak Ibu, kadang-kadang kita membuat brand kesulitan itu hanya di otak kita sendiri. Oke, Bu. Benar. Tolong jangan sugestikan hal-hal negatif ke otak kita. Nggak bisa, sulit. Karena otak kita ini kan nggak mampu membedakan mana hayalan, mana yang hanya faktanya. Pokoknya yang disugestikan ke otak kita itu semua disimpan di alam bawah sadar. Dan saat itu akan jadi energi yang luar biasa. Sehingga sugestikanlah hal-hal positif ke dalam otak kita. Nggak ada yang sulit, nggak ada yang susah. Yang sulit itu karena kita sudah membayangkan sulit-sulitnya saja. Sulit-sulit. Insya Allah jadi penguas yang hebat. Iya. Berprasangka baik. Berprasangka baik. Ya, berprasangka baik. Betul, Bun. Pokoknya sugestikan hal positif ke dalam otak kita. Itu Tapi Bu, kenyataan Bu, di lapangan pengawasnya pengawas di lapangan enggak nongol, enggak kelihatan. Nah, sekarang pertanyaan saya, pengawas Pak sekarang Burhan, harus semangat. Pak Burhan mau jadi pengawas yang seperti itu? Tidak. Nah, nanti saya bilang pusdiklat, gak usah terima sertifikat ini. Ganti reformasi. Iya dong, masa mau jadi, saya mau sama dengan pengawas saya yang dulu. Buat Harus apa hijrah. ikut di sini? Bu Aini capek-capek ngomong di sini udah. Iya, capek buat ini. Iya, nggak apa-apa. Ini yang super, buat ini yang super. Jempol dua. Jempol dua. Penting semangat, itu yang harus dijaga. Baterainya harus full semua ya, Bu Roswita ya. Ibu Aini semangat, super semangat ya. Usia kan baru 17, Bun. Mantap. Mohon maaf, nggak bisa komen Ibu. Gak bisa komen. Kenapa, Bu? Ya, gimana? Soalnya hilang-hilang sinyalnya, putus nyambung. Gak apa-apa. Yang penting Jadi cintaku mau padamu gimana gak putus nanyanya? nyambung. Iya. Iya Pak Bulan. Betul. Ya. Ngelihat Bapak Yang Ibu senyum hati. aja sudah senang. Berarti masih ada semangat hidupnya. Pilih-pilih sudah. Di balik senyum ada penderitaan, Bu. Gak ada penderitaan itu yang bikin Adrian, Dari mana silakan yang Ibu bisa connect suaranya. Tapi Bu, pikir-pikir Bu. Sepertinya Kan Bu, silakan. Kalau PR-nya supaya Pikir-pikir, Bu. mempermudah, apalagi Iya. Pak Bur. Apa sih? Pikir-pikir ini tergambar sudah pekerjaan para pengawas. Sesulit ini kan sehingga mereka tidak kerjakan, Bu. Gak ada yang sulit, Pak Seandainya aku tahu Burhan. Pak Burhan. Gak sulit. Apalagi dokumen laporannya udah ini kirim ke Pak Burhan, Pak Fahrudin. Berarti nggak ada yang sulit. Yang Nggak ada yang sulit sulit. mau baca. Ini curhat ini, Bu. Nggak mau bikin. Itu yang bikin sulit. Harusnya laporan pengawasan itu kan selesai di awal tahun kan. Iya. Nah itu dikerjain sampai Desember numpuk. Siapa yang suruh? Siapa yang bikin sulit diri sendiri? Ya Anda sendiri yang bikin sulit. Bukan kita dong, Bu. Tidak Jangan sulit. bilang Anda dong, Bu. Kami belum. Udah jadi pengawas. Iya. Ini era reformasi, Bu. Iya dong. Era reformasi. Iya, Pak Mapa aman ya, Pak Mapa ya. Pak Mapa ini diam-diam menghanyutkan ini dia. Diam-diam. Bu Marlian, suara hatinya mana? Belum. Aman ya, diam-diam menyalakan. Bunda Sri Tawani, oke ya Bun, aman ya semua ya. Insya Allah, Bun. Jadi nanti mau nanya, mungkin sudah ditanya oleh rekan-rekan sebelumnya. Gak apa-apa Bun. Gak apa-apa Bun, memang di sini intinya jadi penyimak. Tugasnya kita gimana Ibu? Intinya Apanya mungkin yang sudah ada gimana? ditanya teman itu. Apanya yang gimana? Apanya? Penyambung tadi. Ya, Bu Ais. Baru. Tugasnya yang harus kami kerjakan. Kalau dibilang harus, kalau nggak dikerjain jadi dosa ya. Tapi ya. Jadi intinya di LK Bun, di LK ya Bun, Dianya baca, gitu ya. baca Ya. LK-nya, di situ ada yang Materi di materi.
Karena ada analisis dan program pengawasan. Kenapa diharuskan? Karena ini menjadi kunci Bapak Ibu untuk kegiatan berikutnya. Kalau diharuskannya karena harus untuk submit ke assignment sukses. nggak ada. Tapi memang ini menjadi syarat Bapak Ibu untuk berikutnya. Jadi sangat saya harapkan Bapak Ibu paham sampai tahap ini gitu loh, paham sampai tahap ini, tahu bahwa Insya ini Allah harus latihan dilakukan. latihan dulu sebentar. Bu ini Tidak tadi tidur. ada apa di akhir itu untuk presentasi itu apa tadi? Saya dengarnya sekilas itu yang untuk presentasi. Oke Bun, yang dipresentasikan 4 Desember lagi. 4 September itu ada di PowerPoint 3 terakhir kalau nggak salah ya. Sistematika itu silakan disesuaikan. Iya, Nanti itu saya kalau dengar ada yang bingung untuk nanti presentasi katanya. Bisa tanya-tanya nanti sambilan tanya-tanya saya. Nomor Boleh. saya aktif 24 Boleh ya. jam. Tapi tidak manusianya ya. Handphonenya aktif 24 jam. Tapi Iya, manusianya nggak HP-nya aktif ya, 24 jam. HP-nya. Jadi silakan, nggak usah sungkan, tapi sebutkan nama, jangan assalamualaikum. Siapa nih nggak ada namanya? Nggak ada yang assalamualaikum. Assalamualaikum Sulbar. Waalaikumsalam. Saya kira itu, jadi mulai dari sekarang dicicil. Kalau yang di sekolah guru berarti sekarang lapor ke kepalanya. Ya sekarang Bapak Ibu putuskan mau pakai data yang mana. Kalau memang memungkinkan ngambil dari data sekolah, berarti silakan ambil dari data sekolah. Kalau memang tidak memungkinkan itu penyulitkan. Itu dari data kasusnya Ibu ya, kita pakai data kasusnya Ibu. Walaupun besar harapan kami bahwa penyakit yang Ibu obati ya sesuai dengan permasalahan penyakit. Insya Allah. Saya kira itu Bapak Ibu ya. Semangat terus, dijaga semangatnya, Semangat. baterainya, Siap. Obet, Pak Amrullah aman ya Pak. Siap. Ya, aman ya Pak Burhanuddin semuanya, yang Bu siap. Basaria, sehat-sehat, Bu Ya. Pamapa Amin, sehat sholat, ya. Amin. Pamapa kayak Pak Lurah, Pamapa Pak Camat kayak Pak Lurah. Jam sekolah. Oke, karena udah mulai sekolah, jadi saya bilang tadi memang banyak nyambi. Sekali lagi dijaga motivasinya, dijaga semangatnya, apalagi motivasinya ingin menjadi pengawas yang lebih baik dari yang sudah pernah dirasakan. Saya kira itu harus bisa, Yes. harus semangat. bisa ditekankan. Jadi saya kira itu saja Bapak Ibu, silakan kalau memang kita tidak mampu bertemu secara virtual seperti ini, Bapak Ibu ingin WA nanyain apa yang harus diinikan, monggo silakan. Insya Allah kalau saya lagi ini saya bantu, tapi kalau enggak kita sama-sama cari-cari. Saya kira itu Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin. Salam buat keluarga, salam buat siswanya. Di tengah kondisi Terima pandemi kasih, memang Bu. semuanya harus banyak pemakluman. Apalagi ibu-ibu gurunya harus update terhadap perubahan. Terima kasih. Ya. Terima Semangatnya kasih harus Ibu terus saya. dijaga. Semoga nanti ketika Bapak Ibu duduk sebagai pengawas, karena ini angkatan 1 terakhir ya, akhirnya kita bersua lewat ini. Semoga di pengawas naik grade dari guru menjadi pengawas, tapi ada lagi motivasi yang lebih besar bahwa ingin perbaiki citra pengawas supaya seperti yang Pak Burhanuddin bilang tidak ya pengawas yang inspiratif. Amin. Itu harapannya. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rudin PR-nya jangan lupa sampaikan ke panitia ya, kita live Siap.